Nurhaliza. Saya mahasiswa dari UIN Raden Fatah, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal materi tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, data tunggal dan data kelompok. Jangan kemana-mana, stay tune di video ya. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan merupakan selisih antara nilai pengamatan terbesar dengan nilai pengamatan terkecil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Nah, bawah sudah kita ketahui ya, rumus dari jangkauan antar kuartil itu Q3 min Q1. Langsung saja ke contoh soal. Dari data tunggal di sini, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, dari data tersini, data terendahnya yaitu 26 dan data tertingginya yaitu 50. Sudah kita hitung ya bahwa data di sini jumlahnya yaitu 50 atau banyaknya data yaitu 50. Langsung saja ya, N atau banyaknya data itu 20 karena rumusnya Q3 min Q1, berarti kita membutuhkan nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Nilai kuartil pertama yaitu rumusnya 1 N plus 1 per 4. Masukkan saja ya langsung. N yang tadi kan banyaknya data itu 20, langsung masukkan saja 20 plus 1 per 4, yaitu 1 dikali 21 per 4 hasilnya 5,25, terletak di antara 35,35. Kenapa bisa begini? Kita bisa hitung dari hasilnya saja, 5,25. Kita hitung dari datanya ya, data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Karena nilainya 5,25, berarti kita mengambil datanya tuh melebihi 5. Misal data kelima dan data keenam gitu. Nah, kita cari nilai kuartil pertamanya. Karena nilai ini belum terpenuhi, kita cari lagi nilai kuartil pertama, yaitu X5 plus 0,25 dikali data ke-6 dikurang data ke-5. X5 ini data ya, data ke-5, dan X6 data ke-6 dikurang data ke-5. Data ke-5 gimana bisa dapat dari data ke-5 ini? Kita lihat dari sini. Karena 5,25 itu ya karena data ke-5 tadi kan 35. Lalu 2,25 nya kita masukkan ke sini 0,25. Untuk data ke-6 dan data ke-5 nya ya lihat saja di data tunggal di sini, yaitu 35. Masukkan saja ya data ke-5 yang tadi kan 5 ya, bisa dihitungnya 35 ya. Masukkan. Nah, 0,25 dari sini kan. Nah, masukkan saja. Terus data ke-6 nya 6, masukkan, dan data ke-5 nya 35. Kita jumlahkan 35 ditambah 0,25 dikali 0. Karena 35 kurang 35 0 kan, hasilnya 35. Ini untuk nilai kuartil pertama. Kita mencari kuartil ketiganya. Nah, itu rumusnya 3 dikali N plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali 20 plus 1 per 4. 3 dikali 21 per 4 hasilnya itu 63 per 4, hasilnya 15,75. Terletak di antara 45,45. Gimana bisa? Ya kita hitung 15,75 itu ya berarti data ke-15 terletak di data 15 dan lebih 15 yaitu 16 ya. Data 15 16. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, terletak di sini. Karena 15,75 berarti kita ambil data ke-15 dan data ke-16 yaitu 45 dan 45. Ini ya, 45. Kita cari nilai kuartil ketiganya. X15 plus 0,75 data ke-16 kurang data ke-15. Kok bisa data ke-15 ya? Sama seperti kuartil pertama tadi. Data ke-15 ya dapat dari sini, data ke-15, terus 0,75 yang dapat dari sini juga.
karena koma 75 ya, jadi 0,75. Nah, sudah kita ketahui kan, data ke-15 yaitu 45, data ke-16 yaitu 45. Tinggal kita masukkan saja 45 ditambah 0,75 dikali 45 dikurang 45. Hasilnya 45 ditambah 0,75 dikali 0, hasilnya 45. Nah, berhubung nilai kuartil pertama dan nilai kuartil 3 sudah dicari dan ketemu hasilnya, kita masukkan rumus jangkauan antar kuartilnya tadi, yaitu Q3 min Q1. Berapa? Q3 nya 45 ya, dan Q1 nya 35, sama dengan 10. Ini hasil dari jangkauan antar kuartil, berarti terletak Q2 nya di 40. Ini Q2 ya, Q2. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil sudah dicari, lalu kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil disebut jangkauan semi antar kuartil, adalah setengah dari jangkauan kuartil. Rumusnya bisa dilihat ya, DK simpangan kuartil sama dengan Q3 min Q1 per 2. Jadi berhubungan sekali ya, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil ini. Berhubung Q3 min Q1 nya sudah dicari tadi, hasilnya 10, kita masukkan saja 10 per 2 sama dengan 5. Nah, jadi bisa kita hitung ya, jaraknya itu 5. Berarti nilai Q1 nya terletak di 35 dan 35, dan nilai kuartil ketiganya 45 dan 45. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terletak di tengah-tengah kan, tidak mungkin di sini, karena kalau di sini dia tidak di tengah-tengah. Nah, begitu juga untuk kuartil ketiganya. Nah, jadi itulah untuk jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data tunggal. Lanjut ke data kelompok. Nah, ini untuk data kelompok, dimana data kelompok itu ada nilai dan frekuensi ya. Nah, sudah kita tahu ya, nilai terendahnya atau tepi bawah 60. Untuk tepi bawah yaitu 60, 70, 80, 90, 100, dan 110. Untuk tepi atasnya 69, 79, 89, 99, 109, dan 119. Itu frekuensinya. Untuk jumlah frekuensinya yaitu 40. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut. Rumusnya sama saja ya seperti tadi. Nah, pertama, jangkauan antar kuartil. Kita cari dulu kuartil pertamanya, yang berumus LO plus 1/4 kali N min F besar per F kecil FI dikali I interval. Nah, LO itu apa? F besar itu apa? FI itu apa? Dan I itu apa? Ini keterangannya. LO itu tepi bawah atau disebut dengan lower. Terus F besar itu apa? Frekuensi sebelum dari kuartil ya. Terus FI frekuensi keberapa? Terus I interval atau panjang kelas. Sebelum kita mencari lower, frekuensi besar, F besar, dan FI, kita cari dulu 1/4 kali N nya ini ya. Kita cari 1/4 N. N itu apa? N banyaknya data kan? N banyaknya data, kita lihat di sini frekuensi, hasil dari frekuensi yaitu 40. Masukkan saja 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, sudah diketahui ya 10, kita hitung frekuensinya yang bernilai 10. Nah, di sini kan terletaknya di 60 sampai 69. Karena tepi bawah itu 60, jadi tepi bawah selalu dikurang 0,5. Gini, tepi bawah selalu dikurang 0,5. Karena tadi tepi bawahnya 60 kita dapat, kita kurang 0,5 ya, jadi hasilnya 59,5. Lalu untuk F besar tadi frekuensi sebelum 10 tadi kan tidak ada, jadi kita tulis 0. Terus FI nya
itu frekuensi keberapa si kuartil tersebut. Kita dapat 10 kan, nah terletak di tulis 10, kita tulis 10. Terus interval, gimana cara ngitung interval? Interval bisa kalian hitung dari tepi bawah kedua dikurang tepi bawah pertama, atau tepi bawah ketiga dikurang tepi bawah kedua, hasilnya 10 kan. Nah, kita masukkan saja langsung ke rumus. Nilainya tadi kan udah diketahui semua ya. Nah, jadi untuk lowernya tadi, tepi bawahnya tadi 59,5 ditambah 10 dikurang 0 per 10 dikali interval ya 10. Kita jumlahkan 59,5 ditambah 10 per 10 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 1 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 10, hasilnya 69,5. Ini untuk nilai kuartil pertama. Lanjut ke kuartil ketiga. Rumusnya sama, cuma berbeda di kuartilnya ya. Kalau kuartil ketiga yaitu rumusnya 3/4 dikali N. Beda lagi kalau kuartil kedua yang ditanya. Kalau kuartil kedua yaitu 2/4 dikali N. Nah, sudah saya bilang ya, untuk mencari lowernya F sebelumnya atau F keberapanya harus mencari ini dulu, 3/4 dikali N. Kita masukkan N nya kan 40, kita jumlahkan hasilnya 30 ya. Nah, 30 bisa dihitung dari frekuensi ya, menghasilkan 30. Jika lebih tidak apa-apa, jika kurang itu tidak boleh. Contoh 10 ditambah 9, 19, 9 ditambah 5, 24 kan masih kurang dari 30, berarti tidak boleh. Terus 24 dikurang 24 ditambah 8 hasilnya 32. Nah, 32 udah melebihi 30 kan, jadi boleh diambil di sini. Jadi untuk batas bawah atau tepi bawahnya yaitu 90. Ingat, tepi bawah selalu dikurang 0,5 ya, jadi 90 dikurang 0,5 sama dengan 89,5. Nah, untuk F besar atau frekuensi sebelumnya kita hitung, karena tadi karena tadi kuartilnya ada di antara 8 ini untuk frekuensi kuartilnya ya. Nah, frekuensi sebelumnya dihitung yaitu 10, 9, 5 tambah 10 tambah 9, 9 ditambah 5 hasilnya 24 kan. Nah, 24. Terus FI yaitu frekuensi keberapa kuartil tadi, yaitu 8 kan. Nah, udah 8. Terus intervalnya sama 10. Masukkan saja ke rumus. Untuk tepi bawah yang tadi 89,5 ditambah 30 dikurang 24 per 8 dikali 10. 89,5 ditambah 6 per 8 dikali 10. 89,5 tambah 0,75 dikali 10. 89,5 ditambah 7,5 sama dengan 97. Sudah ketemu semua ya, nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga. Jadi kita langsung masukkan saja ya ke sini rumus jangkauan antar kuartilnya Q3 dan Q1. Nah, sudah kita dapat Q3 yang tadi berapa? 97 ya, dikurang kuartil pertama 9,5. Di 97 dikurang 9,5 sama dengan 27,5. Ini untuk nilai jangkauan antar kuartil. Lalu simpangan kuartil rumusnya kuartil ketiga dikurang kuartil pertama dibagi 2. Karena Q3 min Q1 udah dapat hasil 27,5, kita masukkan saja 27,5 dibagi 2 hasilnya 13,75. Jadi ini hasil dari simpangan kuartil. Nah, itu saja video dari saya mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data
tunggal dan data kelompok. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.